Pernah atau tidak pernah menggunakan sex toys? Pernah nggak kalian gitu ya melakukan faking orgasm, pura-pura orgasme? Oke, kita akan main game sekarang. Saya akan tanya, siap-siap. Dedi dan Juwita akan, saya akan tanya pertanyaannya, mesti tinggal jawab tuh pernah, nggak pernah gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Pernah atau tidak pernah memberikan kode bercinta kepada pasangan di tempat umum? Enggak. Kayak gimana kodenya? Kodenya gimana yang kamu kasih? Iya paling ngedeket aja sih, karena kan ya itu kita tuh nggak saling cuek gitu, cuman ya ngedeket terus minta pangku udah gitu aja. Minta pangku di tempat umum, terus kamu gimana? Dia nggak pusing tuh minta, udah kita pulang aja deh sekarang atau di mobil? Bingung sih. Gimana tuh kamu ngadepinnya kalau dia lagi tiba-tiba ngedeket kayak begitu? Nggak grogi? Atau balik ya say. Kalau Ju lagi tiba-tiba ngedekat ngasih kode di tempat sangat umum jarang gitu. Kedua palingan ya pas pulang. Kalau dia sampai minta pangku ya pas pulang kan nggak mungkin itu dia nggak mungkin tengah umum. Pernah nggak Bisa ditangkap Satpol PP. Kalian pernah berhubungan seks lain di kamar? Kamar mandi. Kamar mandi. Di mobil? Enggak. Berencana? Nanti kayak mobil goyang dong. Ya, mobil goyang kayak zaman dulu banget gitu ya. Pernah atau tidak pernah menggunakan sex toys? Tidak pernah? Enggak. Tidak pernah. Nanti kita mesti ajarin nih kayaknya dia pakai sex toys biar seru ya. Berkeinginan untuk nyoba sex toys satu hari nanti? Nggak tahu. Itu enak buat cowok. Apa enaknya? Ada yang buat cowok juga, jadi dipakai sama cowok misalnya ya. Enggak, maksudnya sex toys-nya itu buat Jui, buat ini buat katanya ada yang juga buat cowok. Ada yang buat berdua, jadi dipakai sama cowoknya. Terus nanti ketika penetrasi gitu, ceweknya juga kerasa di klitorisnya tuh juga ada. Ada yang juga bisa ngebantu untuk misalnya masturbasi, kan kadang-kadang kalau lagi mau memberikan oral seks itu kan pegel gitu ya. Daripada pegel-pegel, ada alatnya untuk lebih mempermudah oral seks gitu. Jadi kayak buat masturbasi gitu. Jadi tinggal tangannya yang perempuan yang bekerja sambil melihati, menikmati gitu ya hasil kerja kerasnya. Nanti lihat online ya sayang ya. Coba. Nanti kita WhatsApp-an ya Juwita ya. Nanti aku kasih tau nih beli yang ini Juwita. Nanti ada yang enak buat Juwita, ada yang enak buat suami. Tinggal dipilih. Oke. Kayaknya udah pernah dijawab tapi ya udahlah pas saya tanya lagi. Pernah ini nggak mencoba untuk bercinta outdoor atau semi outdoor? Semi outdoor. Misalnya di private pool gitu ya. Kita lagi di misalnya kalian lagi di villa terus udah gitu, kita coba bercinta Tapi di cuma luar berdua yuk. doang di villa itu. Kita mikir banget. Iya, Masalahnya mau keluarnya aja nggak pernah kepikiran untuk liburan bareng gitu. Balik dari sini jadi banyak ini nih, banyak Iya, imajinasi. Kita kasih tahu ya gimana ya perkembangannya. Jadi banyak imajinasi, bagus loh dia ikut boba, jadi kreatif, Iya, menyenangkan sekali. Punya pernah atau tidak pernah punya pengalaman lucu saat bercinta? Lucunya jangan lagi bercinta ketiduran. Pernah? Kalau Dedi nggak pernah? Enggak. Oke. Pengalaman lucunya kayak apa? Iya tiba-tiba ada tamu aja. Oh. Oke. Iya Oh, maksudnya kan? ya, Iya kan lagi sama gitu. aja kan? Udah gitu tamunya adek aku. Adeknya. Makasih, kan nggak mungkin nggak dibukain. Muka kakak kayak begini deh. Kan nggak Tolong deh, mungkin. pengertian dikit deh. Itu, nggak taunya. Itu lagi pernah. tanggung Nggak banget, taunya gemes adik nggak aku kasih surprise ulang tahun buat aku. Iya. Kan nggak mungkin aku nggak bukain. Dia nggak ngeliat muka kakak lagi sensual begini deh. Terus kamu berdua gimana dong ya? Iya, tuh kayak ya ampun gitu. Ada aja digangguannya deh gitu. Aduh, lagi tanggung ya. Terus bisa dilanjutin lagi nggak bisa dong ya? Bisa aja sih. Bisa Abis itu? mungkin setelah dipulang nanti. Bisa. Aduh.
Pernah atau nggak pernah setelah bercinta langsung tidur, nggak pakai ngobrol, nggak pakai ini itu? Pernah. Pernah. Pernah, dua-duanya pernah. Nggak apa-apa, nggak ada yang ngambek tuh. Emang kenapa? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Bagus sih mereka berdua kompak. Emang kenapa? Nggak apa-apa kan ya. Ada yang satu masih ceria-ceria abis orgasme. Ya kamu udah tidur, masih ceria-ceria ya. Itu nggak pernah terjadi pada kalian. Enggak. Dan yang paling sering tidur aku. Oh, oke. Ya, Ngantuk langsung wajib. kalau udah ngantuk aja. Iyalah kalau misalnya abis ejakulasi kan langsung set gitu. Nah kamunya biasanya abis orgasme kan masih seger gitu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ikutan tidur aja. Kalau nggak nonton YouTube. Oh nonton YouTube. Ini baik banget sih. Udah jangan diganggu, suamiku udah kenakan, udah tidur aja. Aku nonton YouTube aja. Malah kadang kasihan juga kalau dia capek. Jadi ya udah. Dia habis memuaskan, jadi sudah ya dia boleh tidur ya. Oh iya, pernah nggak sih kalian evaluasi setelah bercinta? Kayaknya kita nggak jadi gitu deh gitu. Nggak gitu ya? Atau nggak yang jangan gitu deh, atau nggak yang kemarin tuh diulang lagi dong, enak banget gitu. Pernah nggak? Nggak. Nggak pernah. Let it flow aja. Gila kalian let it flow sekali, mengalir sekali. Oke. Ini biasanya susah dilakukan oleh laki-laki, lebih sering dilakukan oleh perempuan, relatif lebih sering dilakukan oleh perempuan. Tapi saya kepo mau tanya, pernah nggak kalian gitu ya melakukan faking orgasm, pura-pura orgasme? Enggak. Cowok. Iya, kita cowok berdua. memang lebih susah. Cowok pura-puranya bagaimana? Kan keluar mah keluar. Ya kan, Nggak siapa pernah, tahu deh kan? yang enggak udah keluar di dalam koyang, apa gitu. Bener kan, belum pernah ya, bukan ngomong ngasih tahu kan. Enggak, Dua-duanya tapi nggak pernah. kalau pura-pura kayak gitu kan tetap aja, walaupun cowok misal bilang udah buang di dalam pun kan tetap ada Ada pas dia- bukti-buktinya ada ya. buktinya. Iya. Tapi ada loh cowok yang segitu usahanya untuk faking orgasm. Itu buat apa ya? Iya itu maksud saya. Buat maksud aku tuh ngerjain gini. ceweknya capean gitu apa gimana? Biasanya kalau yang laki-laki yang pura-pura orgasme itu karena sebenarnya dia udah nggak nafsu, tapi ceweknya udah kesel karena sering dicuekin, terus akhirnya dia pura-pura orgasme gitu. Oh. Atau gitu ya, amit-amit ya, ini bukan saya bilang bahwa yang faking orgasm udah pasti begini ya, tapi ada beberapa oknum laki-laki yang berselingkuh gitu ya. Jadi dia habis berselingkuh hubungan seks sama perempuan yang Bininya, lain gitu. terus Begitu dia mau berhubungan seks capek. sama istrinya, dia udah nggak nafsu, Oke. udah nggak ada gairah, sehingga yaudah gue pura-pura udah nyampe aja deh gitu ya. Cuma buat laki-laki lebih susah. Cuma ada loh laki-laki yang berusaha begitu. Itu sih kalau aku Daripada pribadi ketahuan, sih itu daripada susah ini. banget. Ribet memang, susah. Susah banget itu. Karena Atau laki-laki ada enggak, butuh proses. Iya, apa, begitu berdirinya dari, kan? iya, begitu dari ereksi sampai ejakulasi. Nah, ada juga laki-laki yang mengalami yang namanya delay ejaculation atau ejakulasi tertunda. Jadi dia biasalah gitu ya. Ini buat beberapa date ya gitu ya, mungkin buat pembelajaran. Jadi ada tuh laki-laki yang mengalami delay ejaculation atau ejakulasi tertunda ketika wah dia mikir, pokoknya kan ada ya laki-laki tuh target oriented. Harus lama nih gitu ya. Terus gitu, kok pengen lama, udah mau keluar, tahan gitu ya. Pikirin utang, pikirin tetangga yang rese misalnya, pikirin ini. Terus dia mikirin kerjaan, dia mikirin utang, dia mikirin ini itu, terus set. Begitu udah sampai udah lama, nah nggak bisa ejakulasi, langsung flaccid, langsung lemes. Set. Terus dia pura-pura orgasme. Oh. Iya gitu karena ya, aduh gitu ya. Gengsi lah apa, padahal sih sebenarnya ya udah kalau misalnya udah lemes ya udah stop aja dulu, ntar tinggal diterusin lagi malamnya kah, serangan fajar kah, apa kan bisa gitu ya. Jadi ya memang pembelajarannya sih lebih baik usahakan jangan pura-pura orgasme. Itu Kalau di mungkin tengah-tengah jalan buat kecapean rumah nggak tangganya apa-apa. yang udah mau retak kayaknya. Yang pura-pura gitu kan maksudnya suami yang pengen ada nafsu sama istri lagi kan berarti udah parah itu rumah tangga. Ya memang mesti di-maintain ya. Jadi ya benar nih pembelajarannya gitu. Kalau sampai ini adalah pertanda ya awal dari keretakan. Ya semoga jangan sampai retak ya Mama Endet. Jadi benar katanya Dedi, kalau misalnya udah ngerasa kok aku secara emosi udah nggak terkoneksi lagi sih sama istriku, sama pasanganku, jangan sampai terjadi impotensia parsial. Impotennya cuma sama istri tapi nggak sama perempuan lain. Oh gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau udah ngerasa, aduh aku kurang terkoneksi nih, jangan kayak layangan putus Mas Aris ya, mencari yang lain. Gimana kalau misalnya kita cari, aduh kalau koneksinya ini agak jelek,
gimana sih cari koneksi yang bagusnya nih gitu ya. Kayak handphone aja kalau koneksinya lagi jelek tuh gimana kita di atas Cari gunung sinyal nyari ya. signal. Masa iya relationship kita nggak mau cari-cari sih? Benar. Gitu ya. Jadi cari cara bukan cari alasan ya, Mama Kayak, Endet. dan kayaknya harus diobrolin Ya, kayaknya. setuju banget gitu. Terus pernah atau nggak pernah sih kalian melakukan make up sex? Hah? Jadi melakukan hubungan seks abis berantem heboh, malah seksnya makin panas. Make up sex. Enggak. Enggak. Kalau berantem nggak pernah nafsuan ya? Berantem cekcok ya cekcok aja, cuman Cekcok kagak aja udah. mikiran. Tapi nggak ujung-ujungnya nggak seks. Enggak. Kompak banget sih mereka berdua ya, gawat. Lebih sering main sama Dogi soalnya dia sama Dogi kesayangannya, Iya. aku sama Dogi kesayangan aku main. Jadi Masing-masing. daripada berantem terus cekcok, mending udah satu main Dogi. Nanti sambil ngomong jangan lupa diginiin ya. Iya. Oke. Pernah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah atau nggak pernah bercinta dengan durasi yang lama banget, benar-benar kayak lama lebih dari biasa? Loh, satu pernah, satu nggak pernah. Berarti buat yang satu masih cukup, yang satu. Oke, aku mau dengar versinya Juwita dulu. Apa kabar Juwita? Bagaimana? Baik. Pernah kelamaan, merasa kelamaan? Ngerasa kelamaan sih enggak, cuman ya memang lama gitu. Lama banget maksud itu aku. menurut kamu. Tapi lamanya itu lama yang enak. Iya, pasti dinikmatin. Ya kan ada yang juga suka gini, aduh kelamaan banget nih mau ngapain lagi sih gitu ya. Itu nggak pernah kepikiran kayak gitu. Enggak. Berarti masih dinikmati ya. Nah Nikmatin kalau ini nggak? kenapa nggak pernah Det? Nggak merasa lama ya? Iya. Lama berarti ya. Konotasinya lama nih. Konotasi yang dimaksud lama berapa Durasinya. lama? Iya, maksudnya itu. Durasi itu biasanya Ya, berapa lama sih kamu kalian? Yang normal kan lah. 15 menit gitu ya, Nah. 10-15 menit. Kalau kamu berapa lama biasanya Det? Setengah jam? Nggak 10 tentu, menit, kadang-kadang 15 kalau menit, lagi capek ya 10 menit. Ya normal. Kagak normal tentu banget. yang kayak sampai setengah jam pegel juga kali. Gak tahan. pasti. Buat kamu lama, buat dia nggak lama ternyata Iya. loh ya, lucu ya. Tapi nggak apa-apa ya Mom Endet, ini adalah persepsi gitu ya. Seringkali itu terjadi seperti itu, kayaknya udah lama banget, sementara buat lakinya, enggak, ini kayaknya sebentar aja nih gitu ya. Dan itu nggak apa-apa, selama kalian berdua harus menikmati, itu intinya tadi yang Iya. Juwita Makanya bilang. iya, nggak ngerasa kayak kelamaan gitu, enggak. Cuma memang Biasanya lama aja. kalau merasa kelamaan dan ngerasa nggak menikmati, itu yang bisa tiba-tiba seret tuh. Tiba-tiba gitu vaginanya tuh, aduh kok jadi seret kok, terus ntar yang lakinya ngerasa, kok panas tuh, perih gitu ya. Terus yang perempuannya juga, aduh jadi males nih bergerak gitu. Nah itu yang kadang-kadang bisa bahaya kan di tengah-tengah menikmati. Kan sakit banget kalau perih ya gitu, nggak lucu juga. Oke, pernah atau nggak pernah melakukan role play? Jadi role play itu bermain peran. Kamu jadi dokter, kamu jadi sekretaris, kamu jadi mbok sayur. Tidak pernah. Aduh, kalau kalian misalnya bisa bermain peran, kalian pengen bermain peran apa sih berdua? Apa ya? Apa yang seru-seru? Apa satu jadi bos mafia? Satu jadi kungfu master? Atau satu jadi Kung suster Fu Panda. perawat kungfu panda? Kamu jadi tigrusnya? Apa yang Atau nggak Sailor kepikiran? Moon mungkin? Apa gitu? Nggak kepikiran. Juga. Nggak kepikiran. Mungkin aku. setelah dari acara ini kayaknya banyak fantasi. Gimana? Langsung Soalnya berinisiatif. banyak pertanyaan yang kagak pernah kita pikirin gitu. Oh bener kayak gini, oh begini, oh gini, jadi kayak gitu. Jadi mau jadinya. coba ya. Gini, kenapa sih aku selalu mengusulkan hal seperti ini? Karena menurut salah satu penelitian dari Esther Perel gitu ya, Esther Perel itu membuat buku yang namanya Rethinking Infidelity, bahwa kebanyakan pasangan berselingkuh itu, baik laki-laki atau perempuan berselingkuh, karena mereka kekurangan adventure atau kurang seru-seruan di dalam pernikahannya. Nah mereka kan masih 2 tahun ya, lagi lucu-lucunya. Semoga bisa bertahan 20 tahun, 30 tahun sampai akhir hayat gitu ya. Jadi nanti pas pulang gitu ya, langsung ya mulai berfantasi berdua. Kata Mbak Zoya, kita Kayaknya bisa udah mulai coba-coba mikir nih tadi. gitu Iya, ya. kayaknya ditanya ini belum pernah mikir mungkin jadi. Coba-coba supaya langgeng gitu kan. Jadi punya nggak punya anak harus tetap Iya. bahagia kan sama-sama Harus. gitu. Oke, pertanyaan terakhir ini seru nih ya. Pertanyaan terakhir.
Pernah atau nggak pernah kepergok saat bercinta? Sama? Tahu mungkin kepergok sama asisten rumah tangga, sama orang lain. Tuh kan waktu itu adek hampir gitu. Dia, Kang, buka Adek pintu. doang. Itu mah nggak pergok. Nggak pernah. Tapi lucu juga kalau kepergok gitu ya. Serem. Bingung banget itu pasti. Ada pertanyaan lagi nggak buat aku? Kan tadi aku yang nanya sekarang, ada pertanyaan nggak yang berhubungan dengan kesehatan seksual atau apa gitu? Kalau pertanyaan mungkin dari aku pribadi nggak ada, karena aku sendiri pun baru tahu banyak hal dari Dari wawancara ini ya. Mungkin tepatnya nanti mau nyobain apa yang udah bisa nanti aku tukeran telepon sama Juwita gitu ya. Iya, bener. Dan yang penting nanti jangan lupa periksa kesehatan seksual ya gitu, Iya, dua-duanya gitu. Kalian mau punya anak atau nggak punya anak, bahwa kalian harus hidup sehat, harus senang-senang sama-sama ya, Amin. sampai akhir hayat. Amin. Makasih ya untuk Sama-sama. kamu, makasih Dedi, makasih Juwita buat ceritanya. Semoga pertanyaan perbincangan kami ini bisa menginspirasi Mom and Dad gitu ya, untuk spicing up your sex life ya. Mereka mentang-mentang masih 2 tahun masih go with the flow gitu ya, tapi katanya mereka mau coba hal-hal baru. Jadi Mom and Dad boleh juga, please try this at home ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.